0,554878 ya. Contoh kalau kita mau mengambil data, misalkan kita ambil select nama siswa, nama lengkap, berat badan from siswa. Nah, datanya seperti ini, nama lengkap, berat badan. Nah, kemudian kita ingin membulatkan ya berat badan ini, maka kita bisa menggunakan salah satu fungsi skalar yang ada, misalkan round ya. Oke, ini akan membulatkan ya. Kalau misal ini ada opsional ya, misalkan satu angka di belakang koma ya, berat badan koma 1. Oh, nggak bisa ya, round. Kita lihat di dokumentasinya, nanti kita lihat ya. Tapi secara umum nama lengkap ini round untuk membulatkan ya. Jadi kalau misalkan Anda lihat, Anda bandingkan kolom 1 tanpa pembulatan, kolom 2 dengan pembulatan. 50,12. Nah, ini adalah pembulatan ya. Atau misalnya ada juga sailing ya, sailing berat badan. Ini jadi 51. Ini 61. Kemudian 48 jadi 49, 54 ya. Jadi sailing ini selalu pembulat setup ya. Plafon di atas itu dia akan membulatkan ke atas sailing ya. Beda dengan floor ke bawah, floor itu kan lantai. Dia akan membulatkan ke bawah. Perhatikan 50 dia akan selalu ke bawah. Berapapun belakang komanya, dia akan selalu diambil bilangan dibulatkan ke bawah ya. Kalau sailing ke atas. Kalau round misalkan 53,5, nah dia ke atas tapi di bawah 0,5224 jadi 52 ya. Oke, ini adalah contoh fungsi skalar ya. Sekali lagi ini contoh adalah fungsi skalar. Jadi fungsi skalar untuk mengembalikan nilai tunggal dari satu nilai input yang diberikan. Lalu ada fungsi agregat untuk melakukan perhitungan pada sekelompok nilai, mengembalikan nilai tunggal. Ini adalah fungsi kita buat satu lagi. Oke. Misalkan tadi tabungan. Nama lengkap tabungan siswa. Nah, ini adalah tabungan. Kita ingin tahu tabungan seluruh siswa, cukup dengan sum. Oke. Tabungan, maka ini adalah jumlah tabungan seluruh siswa sebesar 8.300.000 ya. Kalau kita ingin menghitung jumlah siswa ya, jumlah siswa di sini kan ada berapa tadi? Ada 12. Nah, kita bisa pakai count. Dia adalah agregat. Agregat itu berarti menjumlahkan. Namanya menghitung satu persatu nama siswa. Ya, nama lengkap. Ada 12.
ya. Jadi kalau count bisa menggunakan kolom apa saja, hasilnya sama. Miss, ya, 12 juga. Di situ ada alamat 12 juga, ya. Kalau sum, berarti menjumlahkan nilai pada kolom tersebut, tabungan. Ini yang kita jumlahkan, ya. Nggak bisa kemudian misalkan nama lengkap, gimana nama lengkap dijumlahkan, ya. Tapi kalau count, karena count itu menghitung baris, jadi kolomnya bebas, kita pakai kolom apa saja, ya. Biasanya sih kita gunakan primary key, tapi boleh selain primary key untuk menghitung. Jadi menghitung, mencacah baris pada siswa, ya. Itu adalah contoh agregat, ya, atau average. AVG itu average, misalkan rata-rata tabungan. Ini juga rata-rata tabungan. Nah, rata-rata tabungannya adalah 691.000, ya. Kalau Anda lihat tabungan, nah ini kan 500, 600. Kalau kemudian kita ingin mengetahui rata-rata tabungan dari siswa, berarti pakai, ya. Oke. Nah, ini adalah contoh, ya, fungsi skalar dan fungsi agregat. Jadi fungsi-fungsi itu biasanya sudah ada, ya, built-in function. Jadi bawaan dari para developer pengembang DBMS-nya. Nah, kita lebih dalam, fungsi skalar ini biasanya ada fungsi skalar matematik, ya, untuk numeric value jika kita ingin melakukan operasi matematik. Untuk lebih detailnya ada di link ini, sudah saya tuliskan function math, ya. Coba kita, ada banyak di sini, ABS, ya, absolute value, cube root, kemudian sale, ya, kemudian sailing, degree, div, dan seterusnya. Nah, ini bawaan dari Postgre, ya. Nah, kalau Anda pisahkan di MySQL juga ada, misalnya SQL function numeric, ya. Numeric function. Nah, ini juga di referensi MySQL juga ada. Nah, ABS, cost, asin, atan, cost, ya, ini nama functionnya, ya. Sekali lagi, apa sih fungsinya mengetahui function? Kalau Anda ingin melakukan operasi data pada baris-baris, ya, yang kita ambil dari database, nah kita bisa gunakan function ini, ya kan? Karena seringkali pengolahan data kan kita menggunakan beberapa function, ya. Jadi nggak perlu ribet lagi, kita tinggal pakai saja. Nah, ini saya rangkumkan dalam bentuk tabel. ABS menampilkan nilai absolut, ya, minus 2104, hasilnya absolut itu menghilangkan negatifnya kan, jadi nilai positif 21,04. Selling, nilai integer terbesar yang terdekat, yang membulatkan ke atas bahasa kitanya. Floor membulatkan ke bawah. Kemudian round, ya, pembulatan dari nilai desimal. SQRT, square, ya, square, ya, akar kuadrat, dan seterusnya. Kemudian selain fungsi skalar juga ada fungsi teks. Nah, ya, jadi ini fungsi pada teks atau string atau karakter di SQL. Misalkan mengubah huruf kecil huruf besar,
menghitung jumlah karakter, dan seterusnya. Ini juga cukup banyak. Nah, ini ada beberapa contohnya. Concat, split, substring, length, replace, trim, upper, lower. Ini sangat powerful juga ya kalau nanti Anda misalkan bekerja di bagian pengolahan data atau di analisis data, Anda bisa menggunakan beberapa function ini ya. Nah, ini di uh, 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 uh. Oke. Oh, salah link ya. Function. Oh, jadi saya ini pilih ya. Sorry, sorry, sorry. Saya mau share screen yang mana ya? Sorry ya, fungsi bawaan dari mana? Saya ini aja deh, screen ini ya, supaya nggak pindah-pindah. Jadi ini fungsi tag contohnya. Nah, nanti Anda bisa, ini kemarin saya ambil nih function string, nanti Anda lihat ya. Saya klik ini fungsi text. Oh, function string. So, Anda cari deh, Postgre SQL string function ya. Nah, ini string function concatenate ya. Misalkan dia pakai Postgre ini pakai tanda seperti ini ya, dia akan menyambung menjadi seperti ini. Kalau non input one non string ini seperti ini ya. Jadi ini adalah beberapa fungsi yang ada pada Postgre ya, Postgre. Substring seperti ini, position. Nah, ini bisa kita pakai ya. Oke. Terus fungsi teks sudah ya. Sorry, ini saya masih ambil beberapa ini dari MySQL ya, karena tahun lalu saya pakai MySQL. Nanti kita akan saya edit, ini masih concat ya, tapi fungsinya sebenarnya sama. Jadi kalau kita lihat di dokumentasi Postgre untuk concatenate menggabungkan seperti ini nih, pakai tanda apa ya namanya ini tuh, tanda saya lupa istilahnya ya, tanda garis ya, garis berdiri ini vertikal. Kita tes ya. Misalkan di sini nama siswa, nama lengkap ini udah saya share ya, share screen. Jadi kita ketika saya pindahkan string otomatis dia akan share screen-nya berubah. Nama lengkap, alamat desa, kita lihat. Almahad Amullah Jalan Mangga nomor 1, desanya Kelapa Dua Wetan. Misalkan alamat ini kita ingin gabung ya, maka kita bisa pakai fungsi concatenate. Alamat pakai tanda seperti ini, desa ya. Nah, jadi dia gabung nih, alamat desa. Kalau kita pakai alias kolomnya alamat lengkap seperti itu. Oke. Nah, tentu saja di sini Mangga nomor 1. Nah, ini kan nggak enak ya kelihatannya, blok AD1 susun. Tapi kalau kita lihat ini sudah berfungsi.
Jadi ini menggabungkan tanda garis vertikal ini akan menggabungkan dua kolom, alamat dan desa sebagai satu kolom. Nah, bagaimana kemudian kita memisahkan ini? Berarti kita harus tambah spasi ya, karakter spasi. Ya, kita tambahkan konkatenat lagi, misalkan Anda kasih begini, ya, berarti ini ada spasi di sini. Jalan Mangga nomor 1 udah enak ternyata. Atau Anda mau pakai strip juga boleh. Jadi ini digabungkan menjadi satu kolom. Ya, ada stripnya di sini. Tapi nggak kelihatan. Misalkan seperti ini, bisa juga. Ya, kita bisa menggabungkan lebih dari satu, artinya ada dua string di sini yang kita gabungkan. Ya, bisa 3, bisa 4. Di sini contohnya 3 di sini. Kita bisa gabungkan dari atribut alamat atau kolom alamat, kemudian dengan string teks seperti ini, kemudian digabungkan lagi dengan satu kolom atau atribut desa. Ya, kalau Anda mau gabungkan lagi bisa. Nah, ini jadi sangat powerful. Ya. Atau misalkan kebalikannya, kita mau ngambil sebagian ya, misalkan alamat. Ya, kita mau nggak usah, ini aja deh ya, misalkan nama lengkap Ahmad Abdullah Umar, kita ambil misalkan 5 huruf substring, nama lengkap, koma 5 huruf ya. Nah, berarti kita ngambil Ahmad. Oke, sorry. Kita ambil dari baris ke-1, misalkan 5 huruf. Oke, jadi kita ambil 5 huruf pertama. Ahmad, Umar, spasi, bunga. Kalau Abu Nawas, Abu N, Syifa, dan seterusnya. Ya. Fungsinya buat apa? Banyak ya, misalkan Anda ingin membuat nama login secara otomatis dari 3 huruf, dari 4 huruf bisa. Ya, ini powerful. Kemudian substring, split path, membagi string berdasarkan delimiter pemisah. Nah, contohnya ini. Ini juga powerful juga. Split path, ya, membagi string. Ya, coba kita lihat di sini di documentation-nya split ada nggak ya? Karena itu saya ambil dari MySQL ya. Split. Nah, char, convert, decode, ya. Ini banyak juga. Ini ada nih, split path ya, string tag. Nah, jadi kita ambil nih menggunakan delimiter dan mengembalikan nilai filenya, ya, dihitung dari yang pertama. 1, 2, berarti ini nomor 2 nih diambil sama dia. Ya. Kita coba ya. Kita coba misalkan yang email deh. Jadi Anda caranya begini, kalau Anda misalkan mau ambil split path, oke, split path, misalkan email yang kita mau, kita ambil ini ada delimiternya ya, delimiternya ini ada 3 bagian, berarti string tag, delimiter text, fill, integer, ya. Oke, delimiternya misalkan kemudian yang kita ambil adalah yang nomor 2, bagian kedua ya dari email.
to the image map, ya. Jadi kalau bagian satunya, misalnya nih, ini fungsinya kita mau ngambil banyak gunanya juga ya. Kalau bagian ke satu, ambil namanya Ahmad Abdullah Gmail. Ini email lengkapnya, kita bandingkan. Email lengkapnya seperti ini. Kalau split path email, berarti ini stringnya yang pertama, parameter yang harus diisikan, kemudian ini delimiternya, jadi pemisah delimiter, pemisah antara bagian yang ingin kita ambil, kemudian ini bagian hasil yang kita ingin ambil. Jadi kalau misalkan email ini kita pisahkan dengan add, maka ada dua bagian, bagian ke satu, bagian kedua, ya. Kalau email yang bagian kedua dari gmail.com, bagian ke satunya di sebelah kiri, bagian kedua, ya. Oke, itu adalah contoh fungsi string, ya. Lalu kita masuk fungsi agregat, ya. Fungsi agregat melakukan perhitungan pada sekelompok nilai. Biasanya kita gabung dengan klausa group by, ya. Nah, ini sum menjumlahkan sekelompok nilai baris dalam satu kolom, digunakan menghitung jumlah baris, average rata-rata, min, max. Nah, biasanya fungsi-fungsi ini sudah ada pada berbagai database management system, baik MySQL, SQL Server, Microsoft SQL Server, atau yang lainnya, ya. Nah, ini adalah fungsi skalar dan fungsi agregat. Ya, contoh lagi, misalkan kita ambil deh ya, yang belum kita coba, min dan max. Ini powerful. Misalkan dari nilai berat badan, nih, Anda ingin tahu nih, ini kebetulan 12 Anda bisa lihat. Kalau ribuan baris, misalkan Anda ingin tahu berat badan paling kecil berapa. Kalau 12 kan repot ya, Anda cari. Nah, dengan fungsi min, kita bisa mengetahui berat badan paling kecil 45,7. Ya. Lalu berat badan paling besar max 60,66. Kita buktikan, benar nggak? Berat badan kita urutkan, order by berat badan. Nah, Anda lihat paling bawah 60,66, ya, paling kecil 45,7. Jadi tanpa perlu kita menampilkan semua baris kan, ini akan tentu saja dengan cara seperti ini akan mengambil effort atau upaya yang cost-nya cukup besar. Tapi dengan kemudian kita menggunakan function max misalkan, ya, maka kita bisa mendapatkan berat badan paling besar. Nah, ini adalah contoh fungsi agregat yang cukup powerful. Nah, kemudian fungsi agregat ini kita bisa gabung dengan group by, ya. Jadi group by membagi baris yang dikembalikan dari pernyataan set menjadi beberapa kelompok atau grup, ya. Ini sangat powerful ya. Nanti kita akan, biasanya di dalam analisa data kita perlu mengelompokkan beberapa data, ya. Sintaknya select nama kolom, kemudian from nama tabel, where condition jika ada where, kemudian group by, order by jika kemudian kita ingin mengurutkan, ya. Baik, langsung saja contohnya di sini. Group by single column.
Mengelompokkan menggunakan kriteria satu kolom saja, misalnya menghitung jumlah siswa berdasarkan desa. Oke. Kita punya data di sini. Select nama lengkap from Ahmad Abdullah, Kelapa Dua Wetan, Ciracas, Kampung Rambutan, Susukan. Ya. Oke, supaya interaktif, supaya nggak ngantuk ya. Ferdi, coba kamu hitung berapa siswa yang berasal dari Ciracas. Ada 3 ya. Oke. Kemudian dari Susukan. Nah, jadi kalau kita ingin mengetahui jumlah siswa berada di desa, kan repot ya. Kita ngitung satu persatu, maka dengan fungsi agregat dan grup by ini kita bisa kelompokkan. Ya, caranya pertama kita buat selectnya, ini nama desanya, kemudian fungsi agregat kita menghitung jumlah, bukan menjumlahkan nilainya, tetapi mencacah. Nah, kita pakai fungsi count. Kalau count bebas, kolomnya apa saja, misalnya kita pakai kolom NIS. Kemudian kita group by berdasarkan nama kolom yang kita akan gunakan sebagai rujukan pengelompokan, yaitu desa. Jadi kita mengelompokkan jumlah siswa berdasarkan desa. Ini kita kasih nama alias jumlah siswa. Oke. Maka kata Ferdi tadi Ciracas 3, Susukan 3. Oh, pas semuanya 3. Kampung Rambutan semuanya 3. Ya. Ini mengelompokkan desa, ya, mengelompokkan jumlah siswa berdasarkan desa. Jadi kita bisa tahu setiap desa jumlah siswanya berapa. Oke. Sekarang saya tes siapa ya? Nama lengkap, jenis kelamin. Ya. Oke, Marabul laki-laki. Duta Awaludin. Mana? Duta. Ya, Pak. Oke. Laki-laki ada berapa di sini? Di data siswa ini? Ada 8, Pak. Ada 8. Perempuan? Ada 4, Pak. Oke. Coba kamu buat menggunakan group by, ya, untuk mengelompokkan data siswa ini berdasarkan jenis kelamin. Jadi nggak perlu kita hitung kayak tadi. Select. Di select terus nanti di bawahnya itu nanti pakai grup by dari Oke, kamu dikte deh. Select apa? select dari nama lengkapnya ya, Pak. Kita akan kelompokkan berdasarkan jenis kelamin. Select jenis kelamin berarti, Pak. Select jenis kelamin. Terus pakai itunya yang NIS bukan, Pak, tadi, Pak. Apanya? Pakai fungsi apa? NIS. Ini. Iya, Pak. Terus yang di itunya grup by jenis kelamin. Jenis kelamin. Sudah? Sudah, Pak. Aduh, error nih. Zoom. Pakai zoom. Begini. Kita tes.
Nggak bisa di Zoom? Pak, coba itu Pak, select nama lengkap from siswa, grup by jenis kelamin. Coba, nama lengkap. Lengkap from siswa, grup by jenis kelamin. Ini cukup gini? Ya, coba gitu Pak. Error? Pakai apa tadi? Oke, saya kasih contoh Pak. ya. Pakai kon ya Pak. Pakai Ya. kon Pak. Pakai count. Jadi lengkapnya gimana? Select jenis kelamin, koma kon, terus kurung tutup kurung buka nis, S jumlah siswa, form siswa, grup by jenis kelamin Pak. Oke, singkatnya begini ya. Jadi lupa tadi siapa tadi? Buta ya. Pakai count ya. Oh, iya Pak, pakai kon ya Pak. Pakai count. Iya Pak. Jadi itu fungsinya untuk mencacah menghitung ada berapa baris ya. Jadi kalau kita tadi kan laki-laki benar ya, 8, perempuan 4. Ini bedanya nih. Kalau kita misalkan contoh nih ya, di sini kan ada data lagi nama lengkap, jenis kelamin, tabungan ya. Ada tabungan nih ya. Nah, kan ribet ya kita misalkan mengelompokkan contoh pertanyaan begini. Rajin mana laki-laki dan perempuan menabung? Kalau menjawab pertanyaan itu apa? Dari data ini yang rajin yang laki-laki atau yang perempuan? Laki-laki Pak. Jadi caranya gimana? Kamu masa satu persatu gitu ya? Gimana caranya? Kayak contoh kayak kita misalkan kalau rajin berarti yang paling banyak. Nah, misalnya begitu kan? Paling banyak mana? Kita jumlahkan berdasarkan jenis kelamin. Kalau laki-laki jumlah tabungannya lebih banyak berarti laki-laki lebih rajin. Kalau perempuan lebih banyak berarti maksudnya tabungannya lebih banyak perempuan berarti perempuan lebih rajin. Nah, berarti kita pakai kita kelompokkan berdasarkan jenis kelamin, lalu fungsi agregatnya pakai apa? Pakai apa? Ada yang bisa jawab? Pakai sum, kita jumlahkan. Ya, misalkan di sini jenis kelamin, sum, tabungan, grup by, jenis kelamin. Maka perempuan, nah, jadi dari sini yang paling banyak tabungannya laki-laki apa perempuan? Rosita? Laki-laki Pak. Ya? Laki-laki. Paling banyak jumlah tabungannya. Tetapi kalau kita ingin mengetahui seperti ini ya, ini cara memahami data ya. Kalau dari data ini yang paling banyak benar ya laki-laki. Paling banyak nih. Tapi kan ini datanya nggak bagus. Kenapa? Di sini datanya laki-lakinya ada 8, perempuannya ada 4. Kita nggak bisa ngukur dong, ya. Kan bisa jadi perempuan lebih rajin, ya, lebih banyak. Cuman karena jumlahnya laki-laki lebih banyak dijumlahkan lebih banyak di sini. Ya, misalkan kalau pertanyaan lebih rajin mana, kita bisa pakai average, rata-rata. Kita lihat average rata-rata laki-laki apa perempuan. Tuh.
Kalau dari average, perempuan apa laki-laki yang lebih rajin? Perempuan, Pak. Perempuan, karena nilainya lebih besar. Ya, beda ya. Average beri rata-rata, kalau sum menjumlahkan. Kita balik lagi ke sini. Jenis kelamin, tabungan, ya, laki-laki 500, perempuan 800.000, 750.000. Nah, dari sini aja kan, ini nilai perempuan sekali nabung nih gede, nih tabungannya, jumlah tabungan. Laki-laki mah kecil. Nah, baru nih laki-laki 800.000. Nah, tapi perempuan lagi 900.000. Jadi dari data ini sebarannya perempuan setiap orang punya tabungan lebih besar dibandingkan keseluruhan laki-laki. Tapi kalau dijumlahkan, ya karena laki-lakinya di sini banyak. Coba kalau misalkan laki-laki perempuannya seimbang, ada 8 orang, laki-lakinya 8. Ya. Nah, ini masalah statistik lah. Ya. Tapi balik lagi ke fungsi agregat dan grup by. Jadi Anda bisa lihat fungsinya tadi jenis kelamin, sum. Kalau seperti ini jangan lupa grup by ya. Karena kalau misalkan ada di select ini kemudian kita tuliskan nama kolom lalu ada fungsi agregat tanpa grup by, ini akan error. Ya, ada error di sini. Ya. Jadi kita harus menambahkan grup by. Tapi kalau kemudian hanya sum saja, fungsi agregat tanpa ada kolom yang lain masih bisa. Ini tidak akan error. Ya, ini akan menjumlahkan semua jumlah tabungan dalam kelas tersebut, dalam sekolah tersebut. Tapi kalau kita ingin kelompokkan berdasarkan jenis kelamin, ini harus pakai grup by di sininya. Jadi kalau misalnya ada satu kolom yang akan jadi rujukan atau rujukan pengelompokan dari sum harus pakai grup by. Jadi fungsi agregat kalau digunakan bersama grup by seperti ini. Bisa juga kemudian kita menggunakan multiple kolom sebagai pengelompokan. Misalkan ya, contohnya apa ya? Tadi saya di sini udah buat. Nah, di sini ya. Desa, jenis kelamin, jumlah siswa. Jadi kita ingin melihat, perhatikan datanya. Ini desa Ciracas, jenis kelamin. Jadi per desa, per jenis kelamin. Jadi ada 2 kolom sebagai rujukannya. Ya. Kita ingin mengetahui jumlah siswa setiap desa berdasarkan jenis kelamin. Jadi ada 2 kolom sebagai rujukan. Baru ini fungsi agregat di jumlah siswa di NIS-nya ya, dipakai count. Nah, sintaknya seperti ini. Kita tes. Oke, desa, perhatikan ya. Kalau ini nggak ngurut ya, kita bisa pakai urutan. Order by desa. Nah, lebih enak lihatnya. Ciracas laki-laki 2. Kalau misalkan 1 kan tadi, misalkan hanya 1 nih, grup by-nya juga ada coret 1 di sini. Nah, Ciracas 3, nah masing-masing kan 3. Kita ingin breakdown lagi. Ciracas berapa jenis kelaminnya? Nah, kita tambahkan di sini di select-nya. Oke, jadi di desa ini jenis kelamin laki-lakinya ada 2, Ciracas 1. Ya. Nah, jadi ini sangat berguna sekali bagi kita untuk mengelompokkan data. Powerful ya. Kasusnya apa? Misalkan kalau Anda misalkan punya data kependudukan, misalkan ya,
di Jakarta. Ya, pertanyaan-pertanyaan yang bisa dijawab dengan query ini kan lebih mudah. Misalkan berapa penduduk laki-laki di Jakarta. Anda udah kebayang kan kalau Anda punya datanya, saya bisa cari. Misalkan Anda menjadi staf analisis gubernur atau Anies Baswedan sekarang, misalkan staf ahli analis data. Dia nanya, misalkan ke siapa? William, coba kamu cari data laki-laki di Jakarta. Siap. Langsung kan, select jenis kelamin, kaum, keluar. Lalu si gubernur bilang lagi, kok cuman gini, coba kamu breakdown, detailkan jenis kelamin setiap kecamatan. Kamu harus bisa kan? Kenapa? Karena nanti mau dikasih tunjangan berdasarkan jenis kelamin di setiap kecamatan. Nah, misalkan begitu. Ya. Atau misalkan ingin mengetahui penyakit. Penyakit ini kebanyakan menimpa laki-laki atau perempuan. Misalkan penyakit mencret. Kalau kamu punya datanya, maka kamu bisa kelompokkan. Ya, di setiap desa, di setiap kabupaten, misalkan jumlah pasien dengan jenis kelamin tertentu dengan penyakit TBC. Nah, kamu bisa, ya, kalau ada datanya ya. Nah, ini contoh-contoh kasus yang kita bisa elaborasi. Ini powerful sekali kalau Anda misalkan ingin mengelaborasi sebuah data dari database ya. Oke. Mudah-mudahan kebayang ini fungsinya seperti apa. Kemudian ini contoh lainnya, kalau ini jenis kelamin sum ya, kita gabungkan total tabungannya berdasarkan jenis kelamin. Tadi udah saya kasih contoh. Lalu terakhir ada penggunaan case when. Nah, ini lebih advance ya. Jadi case when ini seperti if then else. Misalkan pada ini sintaknya ya, nanti Anda bisa pelajari lebih lanjut. Select kolom name 1, kolom name case when. Nah, contohnya di sini select jenis kelamin, average berat badan. Jadi ini kasusnya, misalkan kita ingin ngasih label atau keterangan kalau misalkan rata-rata berat badan perempuan itu lebih dari 60 dikasih gemuk ya. Maksudnya kalau berat badan, rata-rata berat badan itu lebih dari 60 gemuk, kalau rata-rata berat badannya lebih dari 50 kilo cukup, kalau kurang itu kurus. Nah, perempuan laki-laki itu cenderung kurus atau cenderung cukup. Jadi kita ingin mengetahui rataan berat badan, kemudian kita kasih keterangan berdasarkan jenis kelamin. Ya. Jadi dengan data ini kita bisa keluar nih, perempuan kurus. Kenapa? Karena rata-rata berat badan perempuan itu kurang dari 50 sehingga jenis kelamin perempuan kurus. Ya, mungkin mengikuti program diet misalnya begitu ya. Kemudian rata-rata berat badan laki-laki cukuplah ya, nggak kurus-kurus amat, 55 cukup. Nah, bagaimana kemudian kita bisa kasih label atau keterangan seperti ini ya, menggunakan case when. Kebayangkan? Nah, ini jadi kita bisa ngasih label atau keterangan pengelompokan ya berdasarkan multiple kriteria ya. Jadi kriterianya banyak, lalu kita kasih keterangan. Oke, ini harus dipraktekin nih, kalau nggak pernah dipraktekin agak ribet ya. Perempuan kurus cukup. Anda perhatikan, jadi pertama ini ada kolom rujukan ya, di pengelompokannya jenis kelamin, kemudian fungsi agregatnya rata-rata berat badan. Nah,
Kemudian kita akan beri label pada kriteria tertentu, ya, pada hasil fungsi agregatnya. Jadi pada saat rata-rata berat badan ini lebih dari 60, kita kasih catatan gemuk. Jika fungsi agregatnya mengembalikan nilai lebih dari 50 kilo, artinya 50 sampai 60 cukup. Kalau selain dari 65 kurang dari 50, kita kasih keterangan cukup. Ya. Case when AVG, case when AVG atau average, else, and, case, and, as keterangan. Nah, ini nama kolom aliasnya. Nah, perhatikan baru ya. Nah, ini nanti sintaknya tadi sudah saya catatkan. Oke, ya. Baik, sampai sini mudah-mudahan jelas. Kita akan lanjutkan dengan beberapa latihan dari database yang lain, ya. Sebentar, kita break dulu 10 menit karena saya mau ke belakang dulu ya. Mohon maaf ya, saya mau ke toilet dulu.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan ya. Oke, saatnya kita coba mengasah pemahaman kita. Kita akan pakai data yang DVD ya, bawaan dari Postgre. Oke. Ya, coba saya materinya udah saya upload belum ya? Belum ya? Nah, saya upload dulu. Basis data. Portfolio. Oke, materinya sudah saya upload. Anda bisa lihat ya. Oke. Tadi ya, kita cek ya. Siapa nih? Hamam, mana Hamam? Mam, mana nih Hamam nih? Esa Meita Samiroh. Saya hadir, Pak. Oke, kita lihat yang gampang dulu nih. Siti ya. Di Siti ini kita punya data. Oke, ada Siti ID, ada city, ada country ID ya. Jadi ini kemarin dari saya kasih contoh ya, nggak apa-apa deh. Jadi ada kota, kemudian ada negara, kode negaranya. Nah, coba sekarang Eka Samiroh, Meita Samiroh ya. Kelompokkan data kota ini berdasarkan kode negaranya. Jadi gimana perintahnya? Select city ID, city from ini tabelnya city ya, Pak? Ya ini tabelnya. Tabelnya city, terus group by city ID. Tes ya. Oh, masih begini nih. Pertanyaannya apa tadi? Tugasnya kelompokkan data berdasarkan kelompokkan kota berdasarkan kode negaranya. Ini udah terkelompokkan belum? Belum nih. Ada yang bisa bantu?
Ada yang bisa bantu? Ya. Oke, saya ulang. Ini data kita. Ya. Kita bisa order ya. Order by country ID. Nah, negara satu punya kota Kabul. Kabul di negara satu. Batna di negara dua. Bacar di negara dua. Sikida di negara dua. Di negara tiga ada Tafuna. Ya. Yang ini deh, yang familiar sama Anda misalkan ada yang familiar nggak nama kotanya? Oh, ada nih, tuh. Cianjur, Ciamas, Ciparai, Gorontalo, Jakarta, no. Wah, ada nih, kode 45 Indonesia. Ya, jadi kalau kita hitung di sini Indonesia ada berapa kota nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ada kurang lebih 14. Tuh. Ya, 14. Terus mana lagi ya? Ada yang kira-kira Inggris nih. Inggris banyak nih. Saat Inggris, kenapa Inggris? Karena di sini ada, oh bukan Inggris ya. Inggris has 2 nih. Karena ada London ya. Inggris 1, Bradford, dan di London, Southampton. Nah, ada berapa nih? Nah, kita ingin mengelompokkan kota-kota ini berdasarkan negaranya. Misalkan Inggris 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 negara. Indonesia ada sekian kota. Inggris ada 8 kota. Jadi kita mengelompokkan mengetahui jumlah kota berdasarkan negaranya. Ya, jadi mengelompokkan jumlah kota berdasarkan negaranya. Nah, itu ya. Oke, jadi gimana? Ada yang bisa? Jadi nanti hasil datanya kurang lebih misalkan kode, ini kan kode negara ya. 6 country ID 45 nih. Dari negara Indonesia ada berapa tadi, hitung lupa saya. Misalkan jumlah kotanya ada 12 di data itu. Jumlah kota Selat Inggris ada 8 misalkan ya. Nah, ini kayak begini. Ya, tentu saja nanti data lengkapnya adalah kode kota 1, kode kota 2, kode kota 3, dan seterusnya ya. Sampai ini nanti ada misalkan 1, ini 2, ada 5, ada 1 lagi, dan seterusnya. Ya. Nah, jadi nanti hasilnya kurang lebih begini. Mengetahui jumlah kota ya berdasarkan ininya kode negara. Oke? Masa nggak ada yang bisa nih? Saya Pak. Sami. Coba? Sami Pak. Ya, Bustami. Coba ya Pak ya. Silahkan. Select country ID. Country ID.
Koma, Pak. Koma. Pound. Pound City, Pak. Pakai buka kurung. Pound City. City ID, Ya. Pak. City ID. City ID. Ya. Pound City. Terus Pound City-nya bener, Pak. Lanjut ke Group by. Country ID, Pak. Group by. Group by. Country ID. Country ID. Ya. Udah? Udah, Pak. Benar. Order by-nya. Country ID. Nah, kita lihat. Ini country ID 1, ada 1. Nah, ini udah bener nih. Ya. Yang Indonesia kan tadi 45 nih, ada 14. Ya. Cianjur, Pontianak segala macam. Kemudian London ada berapa nih? 8 ya? Ya, kurang lebih lah tadi begitu. Ya. Nah, ini udah bener nih. Terima kasih Bustami. Jadi ini kita ingin mengetahui jumlah kota di setiap negara. Ya, jumlah kota di setiap negara. Ya, ini powerful banget ini. Ya, data seperti ini. Kalau misalkan mana lagi ya? Saya punya data nih ya di sini di Notewin ini. Ada data lagi nih. Ini data orders nih, penjualan. Kita lihat datanya ya. Select bintang from orders. Ya. Select bintang from orders. Oh. Ini customer ID. Kemudian ada order tanggal. Nah, jadi tabel orders ini pesanan ya. Mencatat semua pesanan. Ada order ID, kode pesanannya, ada kode customer, ada kode employee, maksudnya ini yang mencatat, yang menerimanya, mungkin salesnya di sini. Ini tanggal order, tanggal kemudian required date, ya, tanggal yang diinginkan, mungkin ini yang harus ya sudah ada di customer. Kemudian ada amount nggak di sini ya? Ship country, oh ini nggak ada ya. Customer ID. Kemudian baru nanti di order detail mungkin ya. Ada jumlahnya nih. Order details. Ada unit price, ada quantity. Nah, dari setiap order ID itu ada barangnya, ada harganya, harga satuan ini, kemudian ada quantity. Jadi order 10248 dia pesan produk 1142, ini harganya, ini kuantitinya. Ya. Oke. Nah, pertanyaannya balik lagi sini misalnya. Sekarang saya coba siapa ya? Ari Armanto. Mana Ari Armanto? Mana Ari? Ngumpet nih. Daniel Moranta. Mana Daniel? Hilang juga nih.
Laki-lakinya gimana nih? Ridwan Fattah. Aduh, ada kemana nih laki-lakinya? Apa ya nih? Yang perempuan deh. Putri Dita. Halo? Wah, mana nih? Ada yang siap nih. Ada kemana ini? Ah, ya udah, kalau tidak ada, supaya pada belajar, pekan depan kita kuis, ya. Jadi sebelum kita lanjutkan, saya akan berikan kuis dulu ya, sampai grup by. Sampai grup by, nanti Anda latihan fungsi agregat, grup by. Kuisnya praktek atau teori, Pak? Ini kita belajar teori nih. Berarti kuisnya teori ya, Pak? Iya, teori, tetap aja teori juga kan. Teorinya tetap praktek ya, Pak? Apa perintahnya kan Anda harus, tapi Iya, Pak. Anda nggak bisa mempraktekkan, justru langsung tulis ya. Anda nggak bisa tahu hasilnya seperti apa, tapi minimal Anda harus bisa bayangkan. Tapi kalau dipraktekkan kita bisa coba-coba, oh ini salah nih Pak. Iya, Habis itu, kalau di praktek. Kalau di teori Anda harus pastikan itu benar. Makanya Anda harus latihan dulu ya. oke Pak. Ya, Anda harus latihan. Saya kasih contoh data, misalkan kayak tadi, coba kelompokkan data berdasarkan desa. Apa perintahnya? Ya, Anda harus buatlah. Coba kelompokkan, nah, ya kan? Ya, karena basis data sampai materi saat ini lebih banyak kepada bahasa SQL yang kita bahas. Sedikit teori kemarin waktu di pertemuan kedua, nah itu sedikit teori ya, apa atribut, apa kolom, apa relasi dan seterusnya. Nah itu teori. Pertemuan ketiga keempat kita lebih banyak ke bahasa SQL, membuat query-query ya, structure query language-nya seperti apa, menggunakan bahasa, menggunakan database PostgreSQL. Oke, sampai saat ini ada pertanyaan, silakan. Kalau nggak ada, pesan saya silakan Anda sering latihan ya di beberapa, ya di Google banyak lah. Anda latihan, ya jangan sampai kuisnya jelek ya. Saya nanti pakai kuisis loh. Kita Kuisis, tentang grup by minggu depan ya Pak ya kuisnya? ya dari pertemuan kedua, ketiga, keempat. Oke Pak. Kan udah 4 pertemuan kan sama kontrak kuliah. Materinya di 2, 3, 4. Nah itu ya. Keluar tiga-tiganya. Untuk ngulang lah. Ya. Sebelum nanti UTS. Oke. Gitu ya. Terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Yuk. Yuk, saya lip ya.